Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang, Ibu Asosiat Profesor Dr. Misdalina Magister Pendidikan. Selamat datang Ibu. Dan dalam kesempatan ini hadir juga Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Bayu Iswanda, Magister Olahraga. Selamat datang Bapak. yang kami hormati Kepala Program Pendidikan Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Marhum Magister, yang kali ini diwakilkan oleh Ketua Laboratorium Studi Bahasa Indonesia, Ibu Joy dan kami ucapkan juga selamat datang kepada dosen-dosen di lingkungan FKIP Universitas PGRI Palembang, Ketua Program Studi yang ada di lingkungan FKIP Universitas PGRI Palembang yang dimana hari ini hadir dalam kegiatan pementasan drama musikalin oleh mahasiswa seni semester 4. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang dalam pementasan drama mahasiswa semester 4 kelas A, B, dan C Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia tahun 2026. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Lel Roma, saya Rivaldo Erang Dirgantara, yang akan memandu acara ini hingga selesai. hadirin yang kami hormati. Sebelum memasuki acara inti, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan kegiatan oleh dosen mata kuliah pementasan drama yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Liza Murni Fianti, Magister Pendidikan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Asosiat Profesor Dr. Musdalina Magister Pendidikan, Wakil Dekan 3 Dr. Bayu Iswana, tadi MC salah ya, Magister Pendidikan, Ketua Program Studi di lingkungan FKIP, Ketua Labor, tamu undangan, serta mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan praktikum mata kuliah pementasan drama mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku dosen pembimbing menyampaikan laporan kegiatan pementasan drama tahun 2026. Ini saya dari 2024 Bu. 2004. Jadi kalau sudah usianya sudah 22 tahun, saya siap menikah. Ya. Dan berarti tua Bu, harus ada regenerasi seperti itu. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan akademik mata kuliah pementasan drama yang diikuti mahasiswa semester 4 program studi bahasa Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan pementasan ini merupakan tindak lanjut dari mata kuliah teori dan artistik drama yang telah ditempuh mahasiswa pada semester 2. Mata kuliah tersebut mahasiswa mempelajari berbagai konsep dasar drama, mulai dari seni peran, penyutradaraan, penata artistik hingga pemahaman terhadap naskah drama. Oleh karena itu, melalui mata kuliah pementasan drama pada semester 4 ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk mengimplementasikan seluruh teori yang mereka pelajari dalam bentuk praktik pementasan secara langsung. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar menjadi aktor atau aktris di atas panggung, tapi juga belajar mengelola sebuah produksi pertunjukan secara utuh. Mereka terlibat dalam panitiaan, manajemen produksi, penata panggung, tata rias, tata busana, tata musik, dokumentasi hingga publikasi kegiatan. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang komprehensif dalam membangun kreativitas, tanggung jawab, serta kerjasama tim, serta kemampuan komunikasi mahasiswa. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam pementasan ini adalah kelas A, B, dan C, yaitu Pelacur dan Sang Presiden, Jakarta 2039, dan Jemenu. Masing-masing kelompok ini menampilkan konsep artistik dan kreativitas yang berbeda melalui implementasi naskah yang mereka bawakan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan apresiasi mahasiswa terhadap seni dan sastra, mengembangkan kemampuan berpikir kreatif, meningkatkan keterampilan kolaboratif,
kegiatan ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, sekaligus menjadi wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap seni, teater, dan budaya. Demikian laporan saya Ibu Dekan pada kegiatan ini. Apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini, saya bersama tim produksi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun nih Ibu ya. Tolong ya, pantun aku nih bicara tentang burung. Burung merpati terbang melayang. Hinggap sebentar di atas dahan. Kalau nanti acting kami kurang menantang, mohon penonton tetap bertahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza atas laporannya. Yang menghormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Malaysia yang dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Asosiat Profesor Dr. Misdalina Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab salam itu wajib ya. Saya doakan semoga yang menjawab salam tadi dipenuhi keberkahan, lancar studinya, dan sukses nantinya. Ya, dan saya hormati di sini hadir Wakil Dekan 3 Bapak Dr. Bayu Kuswana Magister Olahraga, dan saya hormati Ketua Labor Pendidikan Bahasa Indonesia. Kemudian hadir juga di sini Ketua Program Studi ada dari Bahasa Inggris dari BK Bu Endang, kemudian di tengah ini Bu Ani ya dari Bahasa Indonesia, kemudian ada Pak Dr. Darwin dosen Bahasa Indonesia, dan dosen BK ini Pak Dr. Arizona. Kemudian hadir juga di sini dosen-dosen Bahasa Indonesia, kemudian PDSD ya, Ibu Dr. Rian Nizia, Ibu Dr. Nora, Ibu Dr. Mega. Kemudian tak penting ini adalah dosen pengampuh mata kuliah kita, Dr. Liza Murni Priyanti, serta mahasiswa yang nanti akan tampil di panggung. Berikut juga menonton mahasiswa dari kampus kita sendiri ya Bu Liza, mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita dapat berkumpul bersama dalam acara kegiatan pementasan drama yang merupakan implementasi dari mata kuliah pementasan drama menggunakan kurikulum UB ya. Jadi harus ada hasilnya dari kegiatan itu. Nanti minta tolong Bu Liza membuat laporan kegiatan ini ya sebagai buktinya, lalu nanti bisa dilampirkan dengan produk atau karya-karya yang dihasilkan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih semangat yang di belakang? Sudah tidak sabar lagi mau menonton? Ya. Jadi mari kita saksikan nanti secara bersama-sama ya.
dan semoga ini akan menjadi pelajaran bagi kalian bahwa begitulah kalau tampilnya di depan, ya. Jadi bagaimana menangis, tertawa, kemudian mengekspresikan wajahnya dan lain sebagainya, ya. Dan saya mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, mahasiswa untuk membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan pementasan drama mahasiswa Prodi Bahasa Indonesia semester 4A, 4B dan 4C dengan resmi dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas PGRI Palembang melaju dengan moto FKIP Salam Literasi.
Nurdin Hidayat, salah seorang menteri kabinet, pagi tadi ditemukan meninggal dunia di kamar sebuah hotel berbintang 5. Tubuhnya berlumuran darah dengan beberapa tusukan di bagian dada. Kematian Menteri Nurdin dilaporkan sendiri oleh pelakunya, Jamila, pada pihak kepolisian. Kepada pelacur dan sang presiden, para wartawan Jamila mengaku membunuh Menteri Nurdin dengan sadar. Sidang kabinet yang pagi ini berlangsung diselimuti suasana mendung. Cara dan tempat kematian Nurdin oleh berbagai pihak dinilai sebagai kegagalan presiden dalam menyeleksi kualitas moral para anggota kabinetnya. Para pengamat politik menyerukan agar semua pihak, terutama para politikus, mengambil pelajaran dari kematian Nurdin, memberikan kebebasan pada presiden menentukan kabinetnya tanpa dibebani kepentingan politik. Jangan kamu berpura-pura seolah kamu tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Saya mohon maaf, Bu Adiman. Saya betul-betul tidak paham, Bu. Bodoh. Panggil Jamila kemari. Baik, Bu. Jilbabmu itu, melihatmu mengenakan jilbab, ibu merasa bersekongkol dengan setan, menghina almarhumah
menjualmu ke mucikari. Dan sebelum ibumu meninggal, dia menculikmu dari mucikari itu dan membawamu kemari agar kamu aman di rumah keluarga terhormat seperti di rumah ini. Dia berharap kamu dapat tumbuh dengan sehat. Tapi apa yang sekarang kamu lakukan? Kamu seolah ditakdirkan untuk jadi pelacur. Ibu hanya memintamu menyebutkan satu nama, Jamila. Bapak Wardiman atau Hendra, putra ibu. Hanya dengan itu, ibu memiliki sesuatu untuk membelamu. Kamu malah berkeras mengunci mulut. Selalu begitu, membisu dan pergi. Jamila, mau kemana kamu? Menggelandang di jalan-jalan, menjajakan perutmu yang buncit itu. Penghuni penjara ini bukan cuma kamu, Jamila. Mimpi buruk itu biasa. Gak usah mempercayai kamu. Membunuh pejabat tinggi, kamu bisa. Hadapi mimpi buruk seperti orang keburuan.
Ibu berbicara tentang kesucian dan harga diri. Sekarang aku di sini, Bu. Berdiri sendirian di tengah kegelapannya pekan yang tak ada ujungnya. Kesucian seperti apa, Bu? Harga diri yang bagaimana? Semua pengalaman terpahit aja hidupku, iya. Ibuku menitipkanku tengah keluarga itu supaya aku hidup dengan aman dan tumbuh dengan sehat. Tapi kenyataannya dua laki-laki yang ada di keluarga terhormat itu tiap malam layangi tubuhku, merenggut kesucianku. Melaju berbicara tentang kesucian. Dengar ya, saya ini sudah 3 tahun menjadi kepala vimpin di penjara ini. Jadi saya sudah kenyang dengan cerita pembelaan ini. Anak-anak yang diperkosa, dianiaya, diperdagangkan. Dan kalaupun kamu itu betul seorang korban, itu tidak berarti kamu berhak membunuh orang, apalagi mengharap bonus belas kasihan. Aku membunuh laki-laki itu dalam waktu bersamaan dia, dan aku membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Dan kamu bangga apa yang kamu bangga terjadi? Jadi sorotan di mana-mana, menjadi berita utama di koran-koran. Heh, kamu itu pelacur. Dan seharusnya kamu itu merasa malu. Paham?
dasar pelacur. Saya di penjara ini bukan karena pelacur, karena membunuh. Saya itu pembunuh, bukan pelacur. Ibu berkeluarga? Ya. Punya anak perempuan? Ya, 2. Jaga mereka baik-baik. Kita semua tahu, tidak ada anak yang lahir kotor di dunia ini. Tapi aku saksinya, Bu. Dunia yang tamak dan penuh dengan kenafikan dapat dengan mudah mengotori, menjerumuskan mereka. Aku salah satu dari mereka, Bu. Aku sudah membunuh sejak aku masih kanak-kanak. Sejak aku belum memahami mana yang benar, mana yang tidak. Itu sangat menakutkan. Kenapa, Bu? Percaya kalau aku seorang pembunuh? Ibu membenci sekarang. Pansus RUU APP menipu masyarakat baik pihak yang mendukung maupun yang hari ini pengadilan akan memutuskan hukuman. Dan aku yakin hari ini semua orang dengan semangat mencapai. Baca. Forum Pembela Iman Bangsa atau FPIB besok akan mengerahkan ribuan masanya ke depan kantor pengadilan untuk memastikan sidang pengadilan menjatuhi Jamila hukuman mati. Forum Pembela Iman Bangsa. Polisi moralis munafik. Kalau saja mereka itu tahu apa arti moral, mereka akan tahu moralnya seperti apa yang membuat nasibku menjadi seperti ini. Dan seharusnya mereka itu langsung mengangkatku menjadi anggota kehormatan. Hei, tugas! Tugas kamu itu menjaga napi, bukan malah berasik-asikkan dengan napi. Saya bawain kamu pengacara. Saya sendiri sih tidak percaya yang namanya pengacara. Tapi siapa tahu kamu lebih baik. Ibu Wati menawarkan diri untuk membela di pengadilan. Kalau seorang pengacara menawarkan diri berarti gratis. Iya kan? Aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, kamu sudah membunuh seorang pejabat tinggi. Banyak pihak yang meragukan prosesmu di pengadilan. Terlalu cepat dan kurang masuk akal. Jutaan orang di luar sana bersimpati sama kamu, Jamila. Tuh kan, saya membunuh suami saya sendiri karena setiap hari pulang mabok-mabokan.
bagaimana mereka merindukan kematian. Oh, bukan mereka, Jamila, tapi ratusan juta orang di luar sana. Cukup, Bu. Bagaimanapun, Jamila, ratusan juta orang yang membisu itulah yang sungguh-sungguh memahami keadaanmu. Cukup. Mereka semua tidak menginginkan dakwaan atas dirimu ditunggangi oleh kepentingan politik, Mila. Cukup, cukup, cukup. Aku sudah bilang, aku tidak membutuhkan pembelaan. Tapi Mila, Keluar. Dia sudah siap untuk mati. Pelacur, pemburu, dan sekarang siap jadi mati. Kamu itu pelacur, Jamila. Kamu pembunuh. Jadi jangan mimpi ingin jadi pahlawan. Politik. Pelacuran itu politik, Buya. Aku tidak ada bedanya dengan politikus. Cukup, Jamila. Berteriak-teriak tentang moral. Laki-laki selalu buka kepita kalau bicara tentang moral. Jamila, cukup. Kenapa? Bawa aku ke hadapan mereka, Buya. Dengan betis terbuka. Maka moral tidak lagi di tempat. Duduk kali. Aku benci orang-orang yang membesarkan kebutuhan politikus. Bahwa mereka itu berdasi. Bersama tujuh tingkat politikus dan aku sama. Kami sama-sama pelacur. Ya, tapi kamu pelacur yang dalam beberapa hari lagi akan dijatuhi hukuman mati. Lalu aku membunuh pejabat itu dengan tanganku sendiri, ya. Dan aku membunuhnya dengan sadar. Orang-orang seperti mereka memang harus dibunuh. Cukup, Jamila. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut itu bisa memberatkan hukumanmu. Setelah selama ini kau sibuk menghina, sibuk mengejek dan melecehkan, sekarang kau mendadak peduli. Saya peduli, Cakra. Saya peduli. Itu sebabnya saya tidak ingin ocehanmu ini didengar orang lain. Oh, begitu. Bagaimana aku justru ingin semua orang mendengar. Wahai rakyat yang menderita yang sama dengan deritaku. Cukup, Jamila. Wahai kaum ibu dan para pejabat yang terhormat. Jamila, cukup. Wahai penegak hukum dan kaum alim ulama. Cukup, Jamila. Ibu lihat tahu bagaimana para ulama itu lihat orang-orang seperti diriku ini. Neraka jahanam. Bukan? Kenapa sih, Pria? Bukankah seseorang yang akan dijatuhkan boleh meminta apa saja sebelum ajalnya tiba? Bagaimana pendapat ibu jika permintaan terakhir nanti adalah ditiduri presiden? Boleh konsultasi. Aku lebih suka minta presiden untuk meniduriku, ya, ketimbang memintanya memberiku pengampunan. Pengampunan itu hanya akan memperpanjangkan kesialan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang ingin menjadi pelacur, ya. Tidak ada satu orang pun. Tuh kan? Siapa yang bukan menjadi pelacur, Bu? Siapa yang bukan menjadi pelacur? Siapa? Siapa? Bersikap keras terhadap para napi baru sebagai latihan mental. Menurutku bagus, tetapi seperti memusuhi Jamila, mengejeknya dan melecehkannya. Cukup. Dalam hitungan hari, perempuan itu sudah
akan dijatuhi hukuman mati. Aku tidak mengerti kenapa kamu seperti tidak puas-puas menyakiti dia. Kenapa? Kamu cemburu. Nyata! Tidak ada laki-laki yang pantas untuk saya, termasuk suami saya. Jadi kamu jangan besar kepala. Dia tidak pantas masuk ruang isolasi, Ria. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengancam. Keluar! Baik, tapi kalau kamu tidak ingin mendapat masalah, kembalikan Jamila sekarang. Keluar! Kebencian apa ini? Wirana! Wirana, tunggu sebentar, Bu. Ada apa lagi tadi? Jamila, Bu Darno. Katanya mau jadi TKI. Cari agen TKI kalau begitu. Kalau saya Bu Darno, saya mau jadi TKI. Saya pusing dengan kamu. Saya tidak tahu kamu siapa, keturunan siapa. Tahu-tahu ada di hadapan saya. Makan makanan dari dapur saya. Mandi di kamar mandi saya. Tapi tidak sedikit pun kamu mau mendengar nasihat saya. Saya tidak akan selamanya menumpang, Bu. Tapi saya harus kerja. Saya mau jadi TKI. Ingin jadi TKI. Pernah baca koran nggak? Atau nonton TV? Pernah nggak? Pernah, Bu. Lihat bagaimana hinanya para TKI itu dipulangkan. Lihat bagaimana mereka merasa ketakutan, putus asa, berjejal seperti sampah. Tahu tentang bonek? Atau tentang Ningsih yang sekarang terancam hubungan gantung itu? Kamu tidak takut kalau suatu saat kulitmu yang bagus ini disetrika oleh majikanmu yang sinting di luar sana? Atau diperkosa setiap malam setelah sepanjang hari kamu banting tulang sikat ubin? Bu Darno, Jamila hanya mau dikenai sama Bang Andi.
tidak beruntung. Kamu akan bertemu dengan majikan yang berhati setan. Pulang sebagai korban penganiayaan dan tetap miskin. Saya ingin punya uang, Bu. Tapi saya tidak punya ijazah. Itu justru yang ibu maksud tadi, Jamila. Tanpa ijazah, kamu akan menjadi babu di luar sana. Padahal di sini kamu bisa mendapatkan uang. Jaga toko, jual gado-gado. Mentang-mentang mau ke luar negeri, matanya pada silau. Lebih baik jadi ratu di kampung sendiri, Jamila, ketimbang jadi budak di negeri orang. Saya ingin punya uang yang banyak, Bu. Saya ingin menyekolahkan adik saya. Saya tidak mau adik saya bernasib sama seperti saya. Jadi itu intinya. Ingin punya uang yang banyak. Baik. Ibu akan mengajarkan sama kamu, membimbing kamu hingga dengan mudah mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tapi benar-benar Jamila cuma mau jadi TKI. Cukup. Jangan ikut campur. Keluar. Keluar. Kamu ingin belajar kan? Bagus. Berapa kamu sekarang? Umur saya
basahin KTP kamu sekarang. Apa betul? Kamu 19 tahun? Iya betul, 19. Baik, sekarang coba kamu bantu saya kumpulkan KTP teman-teman kamu. Kenapa? Damai aja Bu, damai. Hei, jangan berbicara. Kesini. Jangan cuma berbicara, tapi juga berani nunjukin muka. Petugas, syok. Bicara apa kamu barusan? Damai-damai, hari gini ngajakin polisi korupsi. Syuk. Atau udah, kesini. Kumpulkan KTP teman-teman kamu. Tidak, aku bukan polisi. Kurang ajar. Kumpulkan KTP teman-teman kamu. Aku kan sudah bilang tidak. Baik, petugas, siap-siap. Periksa semua KTP mereka. Laksanakan, siap, laksanakan. Solidaritas. Budarno yang kejam, yang telah dengan sadis menempeleng Jamila yang cantik dan lemah lembut. Kita punya aturan di sini. Membangkang, berbuat sesuka hati, ada ganjarannya. Jamila mendapatkan 20 kali lipat dari apa yang kalian semua dapatkan. Kursus bahasa, buku-buku yang mahal. Dan ibu tidak mengusir Jamila. Ibu hanya meminta untuk dia berhenti putih. Bagaimana mau mendapatkan uang sebentar-sebentar putih? Bagaimana kamu? Oh. Si ratu datang rupanya. Kalian tahu
Supirmu itu pelacur dan akan selalu begitu. Tidak, Budano. Saya tidak ditakdirkan menjadi pelacur dan tidak akan menjadi pelacur. Itulah yang membuat saya menjadi pelacur. Itulah yang menipu dan memeras saya. Seperti bagaimana ibu memeras mereka semua ini. Faksana! Dan jangan ibu berani-berani menyentuh saya. Setelah kamu makmur karena kebaikan hati saya, sekarang kamu melawan. Mau jadi apa kamu? Jadi dosen? Jadi guru ngaji? Dasar kacang lupa kulit. Ini Bu, untuk membayar kebaikan hati ibu. Saya masih akan tetap melacur di danau. Tapi saya akan melacur sesuai keinginan saya.
dan diundang-undangkan. Oh iya, bagaimana pendapat ibu tentang RUU anti cabul itu? Sebuah undang-undang yang akan serta-merta menjadi kepentingan semua kita suci. Sebuah undang-undang yang akan membuat para ulama dan rohaniawan nganggur. Anak-anak mereka tak boleh ditulis beribadah, dan otomatis mereka akan menjadi sasaran empuk orang-orang bejat dan penjara untuk sesak dia. Dia akan mengejek dan melecehkan mereka satu-satu. Sekarang keluar dari tapi Jamila keluar. Pergilah punya. Terima kasih sudah memberi izin kepada masuk kembali dan mematangkan kemarahanku. Arang pergilah. Menjadi seorang pelacur, Bu. Saya percaya Jamila. Saya percaya. Besok pagi, pengadilan akan menjadi hukuman mati, Bu ya. Tidak, telah membunuh suami dan anak juga Bupati Iman, Bu ya. Keluar dari bidangmu. Terlempar lokalisasi punya hutan Kalimantan. Tidak ya, dan sana aku kembali membunuh, Bu. Aku membunuh dia. Tidak, aku membunuh dia. Tidak dalam upaya membela diri, di dalam perencanaan. Tapi itu tidak benar terjadi dan kamu. Pengadilan tidak boleh tahu. Wajar. Terima kasih, Bu. Kalau mau jadi sahabat, aku harus tetap rajin dia. Satu-satunya cara
dapat menghentikanku saat ini. Aku tidak mampu untuk semua ingatan, hinaan, ejek-ejekan mereka, pria. Dia menjadi kebencian yang terus menumpuk. Waktu dapat meledak, aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh, pria. Aku akan kembali membunuh. Kembali melakukan kehilapan itu. Aku kembali membunuh. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku. Ampuni aku, Ibu. Ampuni aku, Bu. Periksa semua, tempat, semua. Siap. Keluarkan pelacur dari kamar yang masing-masing. Siap. Kumpulkan semuanya di pendopo utama. Laksanakan. Siap, laksanakan. Malam ini, seseorang telah membunuh dia dengan cara yang sangat biadab. Sebagai alat negara, saya bersumpah, saya akan memberi ganjaran yang setimpal pada pembunuh biadab itu. Pertengkaran Jamila dan juga almarhum sore tadi tentu tidak dapat dijadikan bukti bahwa Jamila adalah pelakunya. Tapi karena malam ini dia mendadak menghilang, dia diduga keras terlibat. Sekarang, untuk membalas jasa-jasa beliau pada kita semua, kita harus bersama-sama mencari Jamila dan juga Melani yang sejak 4 hari lalu menghilang. Sekarang, ada di antara kalian yang melihat Jamila sebelum dia menghilang? Aku tidak menghilang. Aku di sini. Betul, aku telah membunuh dia. Dan sekarang siap untuk ditangkap. Petugas! Tapi sebelum aku ditangkap, aku ingin Anda menjawab pertanyaanku. Petugas! Tidak bisa menghilang 2 minggu yang lalu. Dan kalian sebagai petugas tidak ada yang mempersoalkan apalagi mencarinya. Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak dicari?
Aku mau kalian menghabisiku di tempat di mana kalian menghabisi Dinda. Kamu cabut ucapanmu itu. Fitnah! Tidak, itu bukan fitnah. Tuti berdiri di balik pohon-pohon itu menyaksikan ketiga petugas memperkosa Dinda lalu menghabisi nyawanya dengan enteng. Setiap malam, gadis-gadis di pondok sari itu dipaksa untuk membeli sabu-sabu dan menggunaknya sampai tuntas. Supaya kalian bisa bergoyang sampai pagi. Supaya kalian bisa melahap 10 laki-laki dalam satu malam. Supaya kalian cepat kaya. Supaya kalian bisa cepat keluar dari hutan sialan ini dengan sekoper uang. Dinda lebih cerdas dari yang lain. Dia tidak menghisap sabu-sabu yang wajib dihisapnya. Dia adalah paket hadiah gratis. Takut kecerdasan Dinda menular ke yang lain, dia lalu dihabisi dengan kecil. Perempuan itu menyebutku berbahaya karena aku tahu banyak. Tergiur kecantikanku, dia melanggar semua aturan yang dia buat. Berusia 13 tahun, supaya mudah dibodoh-bodoh. Aku berusia 22 tahun dan aku tidak murni seorang PSK. Aku pekerja seks peneliti dan dia memberiku semua kemudahan yang kubutuhkan sebagai peneliti. Kamu bukan peneliti, Jenderal. Kamu pelacur. Ya, aku memang pelacur. Sama seperti semua gadis ingusan di pondok sari. Bedanya mereka dapat dengan mudah bodoh-bodoh. Tapi aku tidak. Hentikan, Jamila! Jamila! Saya bilang hentikan! Hentikan, Jamila! Saya bilang hentikan, Jamila! Hentikan, Jamila! Terima kasih. Anda akhirnya menyebut Jamila. Nama dari ayah dan ibuku. Berikan kepadaku dengan doa-doa dan selawat Nabi supaya kelak aku menjadi anak yang soleha. Dan sekarang aku berdiri di sini sebagai pelacur sekaligus pembunuh. Diiringi para petugas yang juga pembunuh. Bodoh! Polisi bertunduk! Yang mampu membunuh perempuan-perempuan seperti Dinda. Aku sudah terlanjur mengirimkan bela di kayu potong menyampaikan laporanku. Dan sekarang kalian membawaku ke kejaksaan. Atau menangkapku sebagaimana kalian menghabisi Dinda. Bagiku sama saja. Tapi kalau kalian ingin membuktikan sekali ini saja, kalian bisa bertanggung jawab. Tangkap aku sekarang. Sebab kalau tidak, aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh. Aku akan kembali membunuh.
membunuh Menteri Nurdin akan dilakukan bentrok sesuai permintaan Jamila. Sebelum dihukum mati, Bapak Presiden dan Kiai Sohor Jalaluddin akan menemui Jamila. Kenapa sih Jamila? Saya itu kagum sama kamu. Kamu sudah memberikan para pejabat itu pelajaran. Itu luar biasa Jamila. Kenapa kamu malah nolak berarti pada presiden? Kenapa kamu malah minta dari teman? Saya bisa mengerti kamu membutuhkan seorang ulama, tapi presiden, karena dialah harus bertanggung jawab atas apa yang menimpa saat ini dunia. Apa maksud bilang dia yang paling bertanggung jawab? Kamu tidak boleh asal bicara, Jamila. Terutama sekarang ini, seluruh negeri ini akan semakin menuju kamu bilang. Untuk ada ratusan orang melakukan demo. Beberapa kelompok ingin bertemu Jamila. Kamu bisa menolak, tapi untuk meredam kemarahan siswa, baiknya kamu menerima. Untuk meredam kemarahan di luar, apa urusannya aku dengan kemarahan di luar? Lakukan sendiri, baik Bu. Aku sudah hampir mengalami semua hal dalam kehidupanku ini dunia. Aku tidak selalu menangis sama teman-temanku. Terkadang kami bisa tertawa lebar, menertawakan masih kecilnya kehidupan kami. Satu-satunya hal yang tidak pernah aku alami adalah mencintai, tidur dengan laki-laki, mencunggu, dan selalu mencintai. Pak Presiden tadi, apa masih kamu? Dia yang paling bertanggung jawab. Boleh tidak? Untuk yang satu itu, aku menolak menjawab. korban agama digawe politik-politikan. Nyuruh orang insaf
nuntut kabeh, Pak. Kamu yang terbaik dalam hidupku, Ina. Kehadiranmu di sini membuat perasaan lega. Sekarang pergilah. Nanti dulu. Ina, pergilah. Ina, pergilah. Kau belum cerita soal presiden itu, Pak. Nanti kalau kau sukses ngerayu presiden, wah, kau yang terbaik, gila. Nanti kalau kau dihukum mati, Gusti Allah pasti bapak kau yang terluka. Ada dua orang ibu pejabat ingin bertemu Jamila. Biarkan saja mereka masuk. Oh, ini. Perempuan ini, Jack. Yang mau bertemu dengan seorang presiden. Kamu itu membunuh seorang menteri. Minta presiden datang kemari. Cuk. Ngapa kamu? Tolak, Cuk. Maaf, jangan terlalu besar. Hei, berani kamu ya? Saya ini istri seorang pejabat penting. Saya tahu. Saya hanya bisa ibu agar tidak teriak-teriak. Baru jadi sipir. Sudah merasa berkuasa kamu. Saya di sini atas nama istri pejabat di negeri ini. Ngerti tidak? Cantik kamu ya. Tapi sayang. Setan. Hei, angkat muka kamu. Bunuh. Sudah melacur, membunuh, dan sekarang berani lagi minta presiden datang kemari. Jangan mimpi, ingat itu. Jangan mimpi. Ini kamu. Cek. Itu tadi sudah atas nama kehormatan kaum perempuan di negeri ini. Aku juga kaum perempuan di negeri ini. Lawan sama seperti pelacur di luar sana. Perempuan di negeri ini. Kamu bukan perempuan. Kamu sundal, kamu dajjal, kamu setan, dan kamu pembunuh. Lepaskan tanganku. Petugas! Ini
Silakan. Duduk dekat Bapak. Kita bicara. Atau kalau yang mau, kita bisa mulai dengan berdoa. Silakan saja. Aku yang mengundang Bapak untuk datang kemari. Jadi akulah yang berhak memutuskan apa yang akan terjadi di rumah ini. Baik. Bapak akan tunggu kalau Bapak tahu kenapa aku memilih Bapak? Kenapa aku tidak memilih laki-laki yang lain? Pamanku misalnya, atau ayah kandung? Bapak tahu kenapa? tidak. Bapak tidak tahu. Tapi Bapak senang berada di sini. Bapak merasa diberi kesempatan menyempurnakan tugas Bapak sebagai seorang bapak. Apa tugas Bapak itu? Ceramah itu agar aku insya. Doakan, mohon ampun kepada Allah agar aku tidak masuk neraka. Ayah kandungku Pak Kiai, orang yang seharusnya saling bertanggung jawab untuk melindungiku, adalah orang yang paling mendambakanku menjadi seorang pelacur. Astagfirullahaladzim. Dia dengan teganya memutuskan tali besarku, air susu ibuku, dan menggadaikanku ke seorang mucikari. Astagfirullahaladzim. Tuhan tahu siapa begitu Pak Kiai. Ketika ayah gelap, dia melemparkanku ke dalam kegelapan. Pas aku di dunia yang paling nista, kejar rasa takut, hina, diludahi oleh orang. Ayahku tidak pernah tahu bagaimana para agen mucikari itu bisa berada dari kehidupanku tanpa mengenal rasa kasihan. Bisa nggak? Hati. Bagaimana Bapak bisa mendengar ucapanku dengan baik? Kebabat bersifat. Baik. Baik. Di kampung halamanku Pak Kiai, menggadaikan orang anak perempuan yang masih bayi merah. Itu bukan dongeng, itu realita. Itu budaya perbudakan yang lahir dari kemiskinan, lahir dari kebodohan dan lemahnya iman. Perbudakan yang sakral, yang diagung-agungkan dengan upacara, didandani dengan kembang setaman dan mantra-mantra, campur aduk dengan doa-doa dan salawat Nabi. Tapi tidak ada satupun orang yang bangkit untuk menutupnya. Tidak pemerintah, tidak masyarakat setempat, ataupun para ulama seperti Bapak. Bapak lebih suka menjadi politikus, jadi bintang televisi, berbicara tentang langit, tentang hal yang sama sekali tidak menyentuh persoalan tentang kali. Bapaklah yang harus mendengarkan. Bapak sebagai ulama lah yang sekarang harus mendengar apa yang keluar dari perempuan kotor ini, Pak. Aku mendengar kalian menelantang, menyerukan agar orang menjauhi diri dari hal-hal yang maksiat. Kemaksiatannya seperti apa, Pak Kiai?
Aku hanya seorang pelacur. Engkau pentas pelacuran politik yang kalian bangun di muka bumi ini. Membunuh seorang Jamilah itu tidak akan mematikan peradaban yang telah kalian bangun dengan tangan kotor itu. Dengan nama Allah, kalian menyerukan agar orang-orang menghindari pertikaian dan kebencian di dunia, di mana kalian meletakkan agama sebagai suatu hal yang menyeramkan. Jamilah, Saling membenci dan saling membunuh. Menyalakan api peperangan dan menerima kemiskinan sebagai nasib tanpa akhir. Berpikirlah sekali ini saja, Kiai. Dan sadarlah, tanpa atas nama politik, kalian itu telah mengotori apa yang menjadi tanggung jawab kalian. Berkhianat kepada umat, mengingkari apa yang sesungguhnya mereka butuhkan sebagai anak manusia. Aku juga akan siap. Ciptaan Allah yang paling sempurna, sama seperti Kiai. Bedanya, aku adalah pelacur. Sejak dalam kandungan ibuku, aku sudah menjadi pelacur. Dan aku tidak mampu untuk menolaknya. Jamilah, mari kita berdoa, meminta pengampunan kepada Allah. Tidak, Kiai. Allah Maha mendengar kita. Dia Maha mengetahui. Tidak, Kiai. Aku tidak membutuhkan seorang ulama hanya untuk meminta pengampunan kepada Allah. Aku tidak membutuhkan seorang ulama yang tidak mengerti perasaanku. Jamilah, Yang tidak bisa menarikku dari penistaan dunia ini. Kenapa bersalah? Kenapa bersalah? Kenapa dulu Bapak tidak berada di sisiku? Kenapa dulu Bapak tidak merampasku dari tangan ayahku? Sehingga dia tidak menggandakanku untuk seorang mucikari itu. Kenapa, Pak? Jawab! Jamilah, Lihat, Pak. Lihat! Betapa hina dan niscaya. Dan jangan Bapak kira Bapak tidak ingin bertanggung jawab atas semua ini. Jamilah. Jutaan kali aku menyebut namanya, berteriak-teriak aku meminta pertolongannya, memohon ampun aku darinya. Kedua tangan ini sudah mengeluarkan darah sejak aku masih kanak-kanak. Dan aku tidak mampu untuk membersihkannya. Ia seperti ditakdirkan untuk terus mengurangi darah. Untuk terus menerus kotor dan menagih. Jamilah, Pak Presiden Jamilah. Dulu, kain ini putih dan bersih. Dulu kain inilah yang menutupi auratku, melindungiku, dan memberikan cahaya di air mukaku. Siapa yang menggantungnya soal pelacur? Siapa yang menggantungnya soal pelacur?
Putri.